akan ada kekacauan di 2024 kalau hukum itu tidak diasuh oleh ibunya, yaitu filosofi. Itu yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Sekedar mendalilkan, tetapi tidak tahu konsekuensi dari dalil itu. Seandainya saya terangkan pada si pemilik cincin bahwa Hans Kelsen yang dipelajari oleh dia itu adalah murid dari Immanuel Kant yang filsafat filsuf besar dunia. Mungkin cincinnya langsung cair, copot. Kalau istilahnya saya ucapkan, si Raja Cincin nyari ke Google dan dia akan tanya pada Wendra, apa benar begitu? Jadi bayangkan misalnya orang belajar hukum tanpa belajar genealogi dari prinsip-prinsip hukum yang adalah filosofi. Artinya konsekuen dengan rakyat. Wendra. Pak Dekan tadi mengucapkan deklarasi pembentukan IMM, Institut Minang Merdeka. Karena yang diuraikan adalah semacam protes politik berbasis pengetahuan akademik. Saya juga baru tahu bahwa 1956 Buya Hamka mendirikan sekolah ini dengan berbasis pada filosofi. Karena itu disebut falsafah dan hukum masyarakat. 1956 Buya Hamka tidak pernah lulus sekolah hukum. Tidak pernah punya gelar profesor doktor. Tapi dia punya pengetahuan tentang filsafat dan hukum. Kenapa begitu? Karena Buya Hamka tidak memakai cincin berlian. Jadi Anda bayangkan, seseorang bisa memprediksi bahwa akan ada kekacauan di 2024 kalau hukum itu tidak diasuh oleh ibunya, yaitu filosofi. Itu yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Sekedar mendalilkan, tetapi tidak tahu konsekuensi dari dalil itu. Saya lanjutkan sedikit kuliah ini. Seringkali dan selalu dalil para pengacara, 02 terutama, di Mahkamah Konstitusi, memakai prinsip bahwa hanya hukum positif yang boleh menjadi acuan pertengkaran di Mahkamah Konstitusi. Kan itu kan, hukum positif. Jangan pakai filsafat, apalagi filsafat yang dianjurkan oleh Rocky Gerung. Apa itu hukum positif? Kita di Indonesia memakai hukum positif, mengenal hukum positif melalui doktrin Hans Kelsen. Anda baca tentang itu. Hans Kelsen, orang Jerman, yang mendalilkan bahwa ayat tidak boleh bertentangan dengan ayat di atasnya. Ada Stephen Baum modeling di situ. Itu disebut hukum positif. Jadi hanya boleh diuji berdasarkan konsistensi antar ayat. Ayat pidana, ayat perdata, ayat konstitusi, kan itu namanya. Dan judul buku itu, Pure Theory of Law. Yang salah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Pure Theory of Law. Bukan Theory of Pure Law, tapi Pure Theory of Law. Teori murni tentang hukum. Itu bahasa Indonesianya. Dan di situ dimulai kekacauan cara berpikir kita tentang hukum. Seandainya saya terangkan pada si pemilik cincin bahwa Hans Kelsen yang dipelajari oleh dia itu adalah murid dari Immanuel Kant yang filsafat filsuf besar dunia. Mungkin cincinnya langsung cair, copot. Hans Kelsen menulis Pure Theory of Law mengikuti gurunya Immanuel Kant yang menulis buku Pure Thought, Pure Reason, akal murni. Dan Immanuel Kant adalah seorang filsuf. Jadi, Hans Kelsen itu neo-Kantianism. Kalau istilahnya saya ucapkan, si Raja Cincin nyari ke Google
dan dia akan tanya pada vendor, "Apa benar begitu?" Jadi bayangkan misalnya, orang belajar hukum tanpa belajar genealogi dari prinsip-prinsip hukum yang adalah filosofi. Tapi kita abaikan aja itu, karena itu, meladeni, kedunguan itu sama dengan, berupaya untuk menghasilkan ketidakbenaran, itu dasarnya itu. Nah, kita ingin hari ini kita coba bahas hal-hal yang menyangkut masa depan negeri ini, yaitu dengan tema, dinamika politik hukum pada proses sirkulasi kekuasaan. Dinamika politik hukum. Saya senang ada di Muhammadiyah, karena di Muhammadiyah kita dididik untuk bertengkar. Muhammadiyah, mungkin saya udah kasih kuliah di separuh dah, Universitas Muhammadiyah. Berapa universitas sekarang? Ada 167. Bayangkan ada 167 Universitas Muhammadiyah, kalau separuh aja dari dosen di Universitas Muhammadiyah mogok, IQ nasional turun 50%. Fasilitas yang disediakan oleh Muhammadiyah untuk membackup IQ nasional luar biasa. Kalau separuh rumah sakit Muhammadiyah mogok, tidak memberikan pelayanan, rata-rata usia hidup kita turun 50%. Jadi Muhammadiyah menopang dua hal yang diperintahkan oleh konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Muhammadiyah menyumbang pada pencerdasan kehidupan bangsa melalui sekolah-sekolah. Muhammadiyah menyumbang pada pemeliharaan fakir miskin melalui rumah sakitnya. Dan sampai sekarang pemerintah berutang pada Muhammadiyah karena selama Covid ada 5 triliun uang Muhammadiyah belum dibayar oleh pemerintah. Kira-kira begitu kondisinya. Jadi kita balik pada keadaan tadi yang dicoba diulas oleh Pak Dekan. Apa yang menyebabkan kita gagal berpikir kritis? Terutama dari negeri yang menyumbang pikiran pada bangsa ini. Bukit Tinggi melalui Muhammadiyah menyumbang pikiran. Buya Hamka menyumbang pikiran. Haji Agus Salim menyumbang pikiran. Sultan Syahrir menyumbang pikiran. Tan Malaka menyumbang pikiran. Muhammad Nasir menyumbang pikiran. Jadi semua kelengkapan berpikir ada di kota ini. Kenapa kota ini berhenti untuk mengucapkan kritisisme? Kita mau kaitkan itu dengan sejarah kota ini atau sejarah Sumatera Barat. Yang mengatakan tidak pada kekuasaan pada Soekarno terutama pada waktu itu. Karena ketidakjujuran Jakarta, ketidakjujuran Jawa untuk membagi keadilan. Lalu timbul gerakan untuk protes itu. Hal yang sama dilakukan di tempat saya, di Manado, dengan Permesta, dengan dalil yang sama. Tuh. Karena itu ada hubungan kemarahan antara Manado dan Bukit Tinggi. Ada garis kemarahan yang sama. Oleh karena itu saya akan tambahkan kemarahan hari ini. Kita hitung dari sekarang, apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau Pak Prabowo akhirnya mengatakan bahwa dia adalah muridnya Jokowi, dia dipersiapkan oleh Jokowi. Blessing in disguise. Untung Pak Prabowo ucapkan itu, sehingga kita tidak akan lagi tagih dari Prabowo oposisi itu. Karena Jokowi sendiri mengatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan oposisi. Dan kelihatannya Prabowo mengambil kembali isu itu. Karena Prabowo mengatakan, saya dipersiapkan oleh Pak Jokowi. Walaupun kita tahu bahwa mungkin sekali Pak Prabowo berubah pikiran ketika dia sudah dilantik sebagai presiden di bulan Oktober. Tetapi konsistensi seseorang itu diukurkan di awal dia memperoleh mandat rakyat. Buat beliau yang sudah dinyatakan sebagai presiden terpilih yang akan dilantik bulan Oktober, dipersiapkan oleh Jokowi, bukan dipersiapkan oleh rakyat ternyata. Bukan dipersiapkan oleh akal sehat ternyata. Bukan dipersiapkan oleh konstitusi ternyata. Bukan dipersiapkan oleh demokrasi ternyata. Jadi kalau kita bikin refleksi bahwa pada akhirnya kita mesti melawan terhadap kedunguan politik, terhadap keangkuhan kekuasaan. Tadi dinasti Jokowi masih berlanjut. Bobi mengangkat namanya sendiri. Tapi itu bukan nepotisme. Sama seperti soal Gibran, bukan nepotisme yang kita udah bahas berkali-kali, Bu. Kalau begitu Gibran itu siapa? Anaknya Jokowi? Bukan. Ponakannya Paman Usman? Bukan. Lalu siapa? Kan bukan nepotisme, bukan keponakan, bukan nephew. Jadi bayangkan, argumen dari Mahkamah Konstitusi bahkan tidak paham basis dari pengertian nepotisme.
Bahasa Italianya apa? Nipote artinya ponakan. Orang Inggris ambil alih jadi nephew. Orang Indonesia terjemahkan nepotisme. Jadi kedunguan 5 hakim ini terbaca pada ketidakmampuan mereka bahkan untuk mengenali istilah yang paling primer, yaitu kekuasaan harus dihasilkan melalui kompetisi. Nepotisme tidak ada kompetisi. Oh iya, tapi kan Gibran dipilih oleh rakyat. Dia potong logikanya. Dipilih oleh siapa? Oleh rakyat. Disodorkan oleh siapa? Oleh bapaknya. Kan problemnya disodorkan oleh siapa? Melalui proses yang buruk di Mahkamah Konstitusi itu. Nah, itu yang menimbulkan pertanyaan pada kita. Kalau keadaan ekonomi memburuk dan pasti memburuk. Sri Mulyani bilang ekonomi akan tumbuh 5%. Tuh. Ya biasa aja, 5% itu biasa aja. Warung Padang di Jakarta menghidupkan ekonomi 6%. Apakah di situ ada intervensi APBN? Enggak ada. Gojek menaikkan pertumbuhan karena ada interaksi ekonomi antar rakyat. Enggak ada bagian APBN yang menghidupkan ekonomi ini kalau cuma 5%. APBN itu fungsinya menghasilkan lebih dari 5%, 6%, 7%, atau 10% seperti yang dijanjikan oleh Jokowi yang enggak pernah terjadi kan. Jadi coba kita bahas secara lebih teliti bahwa semua yang diucapkan di depan Monas itu omong yang kosongnya paling besar itu. Apa beda antara Jam Gadang dan Monas? Di Jam Gadang kita coba bangun kejujuran. Di depan Monas yang ada adalah kedunguan. Kita sekarang ada di sini depan Jam Gadang untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir, Indonesia yang berpikir. Yang setajam-tajam pikiran awal dari Republik ini yang disumbangkan dari Sumatera Barat. Kan surplus pikiran itu yang ada di kita hari ini, kita ingat sekedar sebagai sejarah. Saya balik pada soal tadi, kenapa atau mengapa fasilitas keunggulan berpikir itu berhenti diproduksi dari tempat asalnya, yaitu Bukit Tinggi. Apa yang terjadi sebetulnya? Apakah trauma PRRI itu masih menghantui masyarakat kita? Dulu, mereka yang berpikir tajam pergi ke Jakarta untuk mempengaruhi pikiran nasional berhadapan dengan kolonialisme itu. Hatta pergi bergaul dengan kaum sosialis Eropa dan datang dengan ide koperasi. Tajam sekali idenya itu tuh. Sultan Syahrir belajar filsafat, nggak lulus dari Leiden, tapi dengan logika yang kuat bisa mempromosikan Indonesia di PBB. Semua itu adalah hasil eksodus orang tinggi, eksodus Sumatera Barat, pergi bersekolah, balik dengan pengetahuan. Itu dasarnya. Kalau di awal saya Wendra Yunaldi, bagi saya pasti orang Jawa. Ada trauma untuk memakai nama Minang. Untuk pikirannya masih Minangisme. Sangat Minang itu, yaitu oposisi. Berkelahi pikiran tuh, bertarung dalam ide itu. Jadi nggak usah peduli dengan nama. What is name? Kata Shakespeare itu. Saya balik pada duduk perkara kita. Kebangsaan kita tuh. Kita bicara tentang kebangsaan di Jam Gadang. Sementara yang ada di depan Monas adalah kebangsaan. Dialektika itu yang bisa kita uji. Mengapa kebangsaan menguasai kebangsaan? Karena ada konsekuensi untuk mengatakan bahwa kebangsaan dihidupkan dengan imajinasi. Kita ingat buku yang ditulis oleh pemikir seorang Indonesianis dari Cornell University, Penn Anderson, menulis buku The Imagine Community. Indonesia is the Imagine Community. Komunitas yang dibayangkan. Bangsa itu bukan yang ada sekarang, tapi yang dibayangkan. Karena itu kita ditarik terus untuk berpikir apa ide kebangsaan di depan itu. Bukan sesuatu yang sudah selesai. Konsep nation selalu dalam kondisi in the making, ongoing. Kita isi itu. Dengan apa kita isi itu? Ya dengan pengetahuan. Supaya kita bisa bertanding dengan bangsa-bangsa lain.
di wilayah yang sama pengetahuan. Tapi kalau kita hitung dari sekarang, keinginan untuk melihat Indonesia berpengetahuan dibatalkan oleh statistik bahwa IQ nasional kita hari ini tinggal 78, sedikit di atas simpanse. Datanya begitu keadaan kita tuh. Kita bicara tentang kampus merdeka, tapi kehilangan kemerdekaan untuk berpikir. Jadi semua sinyal yang diucapkan dari depan Monas itu mengganggu akal sehat kita. Begitu kita mau berpikir kuat, maka kita diancam oleh undang-undang ITE. Kemarin hari Senin, eee, kasus saya diputuskan bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakimnya hakim yang berpikir. Dia katakan bahwa Rocky Gerung berhak untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang paling tinggi adalah kritik terhadap presiden. Karena itu ucapan Rocky Gerung, ini putusannya punya begitu, bahwa Jokowi bajingan tolol, itu tidak boleh diperkarakan. Berarti benar, boleh ucapin. Jadi bayangkan masih ada hakim yang berpikir rasional tuh, yang menganggap bahwa ya biasa kritik itu. Itu dasarnya tuh. Kan saya mau dijerat dengan hukuman atau didalilkan saya tidak boleh jadi narasumber di semua tempat, online, offline, nggak boleh masuk TV, nggak boleh kasih komentar pada wartawan segala macam. Kan gila tuh. Itu cuma ada negara fasis di mana orang nggak boleh bicara. Jadi saya akhirnya kembali bisa narasumber, jadi narasumber bicara di sini. Yang tadinya nyaris jadi narapidana. Jadi kita percaya bahwa tetap ada human condition yang memungkinkan kita mengembalikan fungsi akal. Akal itu hanya disebut akal kalau dia menentang akal yang lain. Kita diberi akal untuk bercakap-cakap secara kritis dengan akal yang lain. Karena itu akal itu nggak boleh dihalangi itu. Yang kita khawatirkan sekarang adalah ke depan, apakah pemerintahan Pak Prabowo juga akan menghormati prinsip akal sehat itu? Itu artinya dia mesti katakan bahwa saya akan memimpin Indonesia berbeda dengan cara rezim Jokowi memimpin Indonesia yang anti oposisi, yang melegalkan pidana pada orang-orang yang berpikir. Itu akan kita tagih. Tapi mungkin tagihan itu akan terlambat tiba. Tuh. Karena sangat mungkin juga bahwa sebelum Oktober akan ada krisis ekonomi politik besar di negeri ini. Apa yang diputus di Mahkamah Konstitusi diputuskan dalam kondisi legalitas, sementara legitimasinya dipertanyakan terus oleh masyarakat internasional terutama. Saya bicara dengan akademisi, wartawan asing, dan semua menganggap Indonesia ada di dalam jebakan otoritarianisme. Jadi makin lama kita lihat bahwa bangsa ini akan gagal diimajinasikan sebagai bangsa yang beradab. Diimajinasikan sebagai bangsa yang berpikir. Diimajinasikan sebagai bangsa yang berkeadilan. The imagine community failed for itself. Karena proses hari ini. Jadi sekali lagi, keterangan-keterangan ini sekedar upaya untuk menghidupkan kembali pikiran dari Bukit Tinggi. Dan itu tadi malam saya katakan bahwa di pusat pikiran baru Indonesia, apa namanya, syarikat, rumah syarikat itu. Jadi kan rumah syarikat itu sebagai clearing house, tempat membersihkan ide-ide. Hanya dua tiga orang nggak apa-apa. Satu waktu dia akan penuh sesak. Dan rumah syarikat itu akan berubah menjadi ibu kota pikiran. Tetap ada potensi, tetap ada kesempatan, tetap ada momentum. Dan jangan lewatkan momentum itu. Kita ingin pastikan bahwa ada yang benar yang kita cari dalam hidup ini. Ada yang lestari yang tidak kita pertahankan. Tuh. Sang surya bersinar. Ngarai lestari. Kita cari yang benar setiap hari. Terima kasih.